Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya ya. Bersama saya Dr. Agus Susanto. Seperti biasa di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 kita bertemu kembali di acara yang sudah kita tunggu ya. Acara ini secangkir kopi hangat ya bersama saya. Setiap hari Rabu kita membahas topik yang berbeda ya dari setiap minggunya, tetapi tidak kalah menarik untuk setiap topiknya. Dan yang jelas adalah setiap hari Rabu kita membahas masalah apa itu autoimun ya, dengan segala seluk-beluknya. Topiknya akan berbeda dan kita tetap menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, dan nanti bisa dilihat kembali, kemudian bisa di-share karena memang tidak ada hoax, karena memang ada ahlinya di sini ya. Dan tidak usah kecewa, nanti bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muhammad. Sudah ada 89 episode ini, insya Allah ya, 89 episode sudah banyak sekali. Dan sebelumnya akan saya sapa dulu nih dari Alergi Imunologi Indra Solo ya, Facebook maupun Instagram Alergi Imunologi Indra Solo ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya, silahkan bergabung nih penyintas autoimun semuanya. Untuk Sobat Muhammad nih dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muhammad. Sobat Muhammad, selamat pagi semuanya. Silahkan bergabung ya, karena topik hari ini sangat-sangat menarik sekali ya. Sayang kalau dilewatkan, karena ini terkait dengan masalah ya namanya punya anak juga nanti istilahnya ya. Jadi tetap apapun silahkan join, gabung, dan silahkan memberikan pertanyaan atau saran ya, dan bisa mengusulkan topik nanti untuk kedepannya. Setiap hari Rabu kita topiknya berbeda-beda ya, silahkan. Dan yang jelas saat sekarang masih saat pandemi COVID-19 ya, belum berakhir. Seperti biasa saya akan menyarankan tetap protokol kesehatan ya, 5M tetap dijalankan ya. Memakai masker yang benar ya, masker yang benar. Jadi mohon maaf kalau masker ya tetap sampai hidung ditutup, jangan cuman apa itu mulut, hidungnya masih terbuka ya. Nah, tempat pintu masuknya lewat hidung ya. Kemudian cuci tangan dengan air mengalir kalau bisa ya, dengan sabun, pakai air mengalir. Kemudian menjaga jarak ya dengan temannya, dengan yang diajak bicara maupun siapapun ya yang ketemu. Kemudian mengurangi mobilisasi ya, jadi kalau bisa, kalau nggak ada perlu sekali ya nggak usah pergi mana-mana lah, stay at home ataupun di mana, yang jelas kurangi kegiatan bepergian keluar ya. Dan yang terakhir itu menghindari kerumunan. Kalau bisa jangan sampai nanti terus mohon maaf, misalnya bersepeda itu bagus, tetapi nanti saat setelah selesai bersepedaan bareng-bareng, terus kumpul bareng-bareng, makan bareng-bareng, maskernya dilepas semua, itu malah jadi klaster ya. Jadi mohon nanti tetap dijaga semuanya ya. Kumpul bareng boleh, tetapi ada protokol kesehatan yang ditaati. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan kita bisa beraktivitas normal lagi ya, seperti dulu. Jadi bisa kemana-mana, sekarang kan mau kemana-mana juga bingung ini ya. Jadi itu ya, 1 jam ke depan kita akan membahas topik yang sangat menarik dengan kita menghadirkan narasumber yang hari ini sangat spesial nih ya. Karena beliau ini sangat-sangat istilahnya itu apa, multi talenta ya. Seorang yang bisa mengabadikan sebuah momen ya. Maksudnya ngambil foto ya, foto, pinter menyanyi, olahraga kayaknya juga ini nanti, atau menari saya tidak tahu juga nih, nanti kita tanya juga nih siapa ya. Hari ini kita menghadirkan narasumber yang sesuai topik kita ya, jadi dari bagian kandungan ya, obstetri nanti, karena judulnya adalah kesehatan reproduksi ini ya. Jadi masalah reproduksi manusia, bagaimana kita nanti, kan setiap orang kepengen punya keturunan, punya anak ya, dan itu tetap apapun tidak terlepas dari kesehatan reproduksi ya. Hari ini siapa yang datang ya? Beliau itu ternyata tinggi ya. Saya kalah tinggi kayaknya. Ya, kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini ya. Beliau seorang spesialis dari obstetri ginekologi ya, dari kandungan. Konsultannya di bagian memang khusus biar punya anak nih ya. Mari kita tanya ya.
dokter siapa ini? Ini udah ada fotonya nih. Ya. Dokter Wisnu Prabowo, ya. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, assalamualaikum. Ini dia dokter Wisnu Prabowo ya. Jadi beliau ini memang seorang yang multi talenta ini sebenarnya. Nanti bisa ditanya deh Sobat Muardi nih. Kegiatannya apa sih dokter Wisnu? Boleh tanya nanti ya. Gimana dok? Sehat-sehat ya? Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, Cerah udara, tapi suasana kayaknya di luar juga agak mendung-mendung tipis iya, nih ya. Iya. Biasanya kalau gini terus sore hujan lagi. Masih tapi tidak sadu. apa-apa juga, namanya juga ini kan musim hujan Musim ya. hujan. Jadi kalau nggak musim hujan ya nggak hujan ya aneh. Ya. Ya, kalau musim hujan panas ya hujan. Betul. Gimana kegiatannya seharian dok? Ya, seperti biasa masih mengurusi pasien-pasien, juga ya ini mempersiapkan ini dapat undangan khusus dari beliaunya, ya idola Ya, saya ini. hadir nih ya ini ya. Kegiatan lain saya pindahkan dulu demi Wah, ini. Dokter Agus. Dr. Ya Susanto. begitu. Ini memang beliau ini sangat luar biasa ya nih, dokter Wisnu nih, dedikasinya bagus ya. Dok, ini mungkin kan kalau untuk Sobat Muardi mungkin bisa ada yang kenal, tapi nggak ada salahnya kalau Iya. memperkenalkan diri dulu dok, kan nggak ada yang tahu nih. Ini Iya. Jadi kalau setiap hari Rabu kita ada 5 channel ya, dari alergi imunologi ada Facebook, YouTube, Instagram. Dari Muardi ada Instagram, Facebook maupun YouTube. Ya, silakan disapa nih, ada 5 channel ini. Ya, terima kasih dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. perkenal saya Wisnu Prabowo ya. Saya dari bagian fitomaternal, Objin dari Rumah Sakit Umum Dr. Muardi ya. Jadi ini sebenarnya sudah boleh rasan-rasan sebentar ya dok ya. Iya. Saya sudah lama nih menunggu 1000 hari nih saya bisa ketemu idola saya nih, beliaunya ya, yang saya kagumi karena ilmunya tuh menurut saya luar biasa ya. Ngurusi ilmu yang jelas susah ya, yang tentang autoimun yang sebenarnya makin tren ya dok. Iya, sampai makin sekarang ya. makin banyak. Nah jadi insya Allah nanti di hari ini ya suatu kehormatan ya bagi saya bisa, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi khususnya tentang reproduksi yang hubungannya dengan penyintas autoimun. Autoimun. Ya kegiatan seperti biasa ya di Muardi karena kita masih terbatas nih, nggak bisa kemana-mana. Iya nih, makanya ini loh dokter Wisnu aja nggak kemana-mana nih. Iya. Jadi gitu ya, nanti kita akan menyapa sobat nih dari ujung timur dan ujung barat nih. Biasanya memang nanti dari Aceh, Medan sampai Papua ya nanti sapa, dan pun dari Malaysia, Singapura, Hong Kong ya, Taiwan nanti kan akan kita sapa juga semuanya ya. Jadi ini memang menarik ya, ini dokter Wisnu ya, terkait masalah apa ini reproduksi tadi ya. Iya, penyintas autoimun. Ya. Ini mungkin mau kita sapa dulu nih, yang satu ini dari Pak Margoyoso ya, yang sudah ikut, terima kasih. Ibu Yoso. Paulusiani dari Kalimantan Barat ya, selalu setia hadir ya. Iya. Kemudian nanti dari yang lain. Ini maaf, biasanya ada yang era satunya nih ya. Dok, gini, ini kan kita terkait masalah penyintas autoimun, terkait juga masalah kesehatan reproduksi ya. Iya. Ini nggak ada salahnya kalau kita membahas sebenarnya sih kesehatan reproduksi itu bagaimana sih sebenarnya, kan orang mungkin bingung ini. Iya. Apa sih yang dibuat kesehatan reproduksi dok? Kan gitu. Iya. Untuk lebih sebelum kita berdiskusi ya dengan teman-teman yang dari penyintas autoimun maupun yang dari tadi 5 channel ya. 5 channel tadi. Oke, saya mau memaparkan sedikit dok supaya di slide kita nyiapkan nggak terlalu banyak. Ya, sebentar. Ya, mungkin berapa menit aja lah untuk nanti sebagai pengantar ya, supaya kalau nggak di slide gini nanti saya kemana-mana. Ngobrolnya kemana-mana ini. Ya jadi ini dia sudah. Ya, langsung aja deh ya, nanti habis itu kita diskusi. Jadi kesehatan reproduksi ya, yang sebenarnya tuh udah sering sekali ya. Beberapa kali kita diajak diskusi presentasi, kemudian talkshow dan sebagainya. Itu di era pandemi ini kesehatan reproduksi itu sangat-sangat terpengaruh ya, bukan berpengaruh, terpengaruh ya. Jadi kesehatan reproduksi itu ya, kok di sini kalau jatahnya kami adalah wanita mestinya ya, wanita ya gitu. Jadi reproduksi wanita ya, itu hubungannya dengan organ-organ reproduksi, nanti dengan fungsi, kemudian yang tadi Dr. Agus tadi bilang arahnya adalah ke ingin anak ya, ingin anak. Nah, di sini sudah jelaskan bahwa
kesehatan reproduksi wanita ya, karena kalau yang autoimun yang paling tinggi kasusnya Wanita. katanya ya di data ini adalah wanita yang dibandingkan betul pria sekali. ya, gitu. Ya, ini nanti ini makanya saya senang nih pakarnya di sebelah saya. Nanti kita malah diskusi. Kemudian terkait dengan kondisi sekarang nih, ya ini yang COVID ini kan sudah berjalan 1 tahun, kemudian mungkin ada beberapa apa namanya ya gejala yang mungkin masih mengikuti ya, tapi ada anehnya tuh ada tromboemboli juga di COVID Oh, iya. itu. Betul Nah sekali. setelah ini mulai ada muncul gejala-gejala, kemudian kok ada mirip-miripnya dengan autoimun, tapi dari sisi imun sendiri yang satunya turun, tapi penyakit autoimun tuh kayaknya over. Nah, kalau Semakin naik ya. saya selalu mengikuti kuliahnya beliau ini mau di WAI maupun di presentasi di luar itu. Jadi imunnya kelainan di autoimun tuh mungkin kebalannya kan mungkin agak beda. Dia mungkin kebingungan harus menghadapi siapa, harusnya antigen yang di luar tapi mungkin di organnya dia kena juga lah. Makanya kalau dengan hubungannya dengan COVID nanti bagaimana ini nanti ya istilahnya, kalau ya mudah-mudahan enggak sampai pasien penyintas jangan sampai kena, karena mungkin juga akan bertolak belakang dengan terapinya ya. Nah kalau organ reproduksi ya ini ya, jadi yang paling sederhana sebenarnya wanita itu di usia reproduksi antara 17, 18 sampai 40 atau 50 itu kan paling sering kan masalah menstruasi. Iya. Ya. Nah, kalau saya baca itu terus hubungannya dengan penyakit autoimun itu jelas banyak ya pengaruhnya di menstruasi, nanti hubungannya dengan proses reproduksi ya, konsepsi. Nah, kalau terjadi kehamilan, nah ini yang menarik mungkin nanti dok, mungkin nanti Wah, pakarnya ini yang pakarnya imunologi klinik itu bahwa trombosis ya yang ada di kelainan-kelainan yang di rheumatic disease atau autoimmune disease itu bisa menghambat proses tumbuh kembangnya dari janin atau fetus yang mesti awalnya di ibunya dulu kan, ibu dari plasenta, pembuluh darah dan sebagainya. Nah itu sayangnya kan kalau tidak ada keluhan dok. Iya, betul. Itu yang sering kali pasien itu datang, kok janin saya nggak tumbuh. Padahal mungkin dia sebenarnya sudah punya gejala tapi nggak pernah Nah ini alhamdulillah nih, Muardi kan punya pakar divisi klinik khusus tentang alergi dan imunologi. Jadi mestinya sekarang kejadian autoimun sudah mulai bisa tertangani. Kalau dulu kan tahu saya kalau udah kena lupus tuh kayaknya habis itu trombosis banyak. Lah itu. Nah, biasanya kan kalau kita ponis kan gitu. benar ya, benar ya. Kalau punya lupus, dan mohon maaf kalau biasanya kalau udah punya lupus, atau yang tapi dulu kenalnya kan belum lupus, padahal masih banyak yang lain. Banyak lagi. Lupus. 1000 wajah. Iya, kena lupus terus di stigma gini, oh pasti nggak punya anak. Terus punya anak nggak bisa. Nah, terus jangan kawin dengan orang yang dengan lupus, kan gitu. Stigmanya banyak sekali kan. Iya, nah, sekali. jadi mungkin ini luar biasa nih dok, tempat ini nanti bisa jadi rujukan utama ya. Jadi supaya pasien-pasien. Ini kita sabar dulu, ada temannya Oh, ini siapa nih? Oh, itu guru saya tuh. Oh iya, selamat pagi. Beliaunya. Assalamualaikum, Dr. Adri. Ya, Dr. Adri. Jangan nanya aneh-aneh loh. Tapi memberikan solusi aja. Itu kalau beliau presentasi itu saya mesti sering lihat itu. Luar biasa beliau. Ya, berikutnya, nah ini yang sering ya, ini yang ambil dari buku diktatnya itu yang sering kejadian pada wanita ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ini saya nggak usah cerita lah, ini beliaunya nanti bisa pakarnya udah tahu. Nah, mungkin yang ini yang kasus yang hubungannya dengan reproduksi, bolak-balik, keguguran, IUGA atau janin nggak tumbuh, dan yang sekarang yang lebih ngeri tiba-tiba muncul preeklamsi. Ya. Nah itu PR kita tuh, feto maternal itu. Karena apa? Ya kalau misalnya dia hipertensi sudah dari awal kan sudah bisa dikendalikan. Kita ngajak teman-teman sejawat dari penyakit dalam, jantung. Tapi dia muncul tiba-tiba di trimester 3. Nah baru ketahuan punya autoimun. Iya. Kayaknya nanti harus dipromosikan ini memang klinik autoimunnya. Saya juga sering ini dapatkan gitu ya? konsultasi dari bagian Opjin terkait PEP. Iya betul.
Reklamasi sering ya. Sekarang kayaknya autoimun udah mulai ini nih, mulai Iya sih, menggeliat. dan mulai bermunculan, loh ternyata kamu kena tau. Iya betul. Nah, itu yang dulu nggak diketahui. Dulu karena mungkin ya karena itu ya, karena apa stigma tadi ya. Iya. Nah, pada tubuh lipid yang kita takutnya memang trombus ini ya. Trombus ini kalau dia sudah terbentuk, nah tinggal nanti dia kemana? Lah kalau di reproduksi kan, kalau di apa namanya, di organ reproduksi ya yang berperan misalnya seperti ovarium, kemudian di uterus ada endometrium. Nah, waktu dia hamil, nah itu plasenta, itu dan munculnya tuh mesti dadakan karena nggak ada gejala, ya asimptomatis. Kemudian Sjogren ini, mungkin nanti kita masih bisa diskusi. Vaskulitis ini udah kalau udah pembuluh darah, ini objin kena semua ini dok, ya kan? Hipertensi, preeklamsi, F syndrome dan sebagainya, IgA, fetalos, tiba-tiba janin di berikutnya nggak ada. Nah ini kan sekarang bermunculan, dulu tahunya kan lupus. Iya. Ini semua semua nih, ada Takayasu juga nih, ya, nah, Takayasu artritis, makanya ya, itu. Oh, semua ada preeklamsi semua ini. Masuk semua nih, ya masuk semua. Nah ini ya gimana ini kita ya, ini PR kita ini terus terang ini untuk supaya hasil reproduksinya lebih bagus ya. Nah ini mungkin monitoringnya kalau nanti bisa terkena ya, kita bisa bekerja sama, terutama kalau ada proses-proses inflamasi terkait ternyata emang ada ke arah lupus, dan kalau ada trombus ke arah apa APS ya, postpolipid syndrome, kita tugas kita di bagian fetal-maternal men-screening tentang prognosis kehamilan untuk sampai optimal ya, sampai aterm, termasuk kondisi janinnya ya. Terutama kalau misalnya inflamasi tinggi yang kita takutkan masuk ke janin, menyerang jantung janin ya, congenital heart block itu ya. Nah itu, wah itu ibunya plus nanti kemudian luarannya yaitu bayinya, kan berarti kan beban untuk kalau misalnya tidak tertangani dari sejak intrauterus. Ini yang saya kagumi. Saya ikuti semuanya, cuma satu yang saya ambil. Di masa pandemi ini hati-hati mengkonsumsi obat. Iya dok, ya benar ya? Iya betul sekali. Ini kok tahu dapat dari siapa nih? Ini dok, ada ini dok. Ya, jadi kebetulan juga sama. Ya iya itu dia, saya tidak tahu dok, makanya saya sengaja. Saya tidak tahu ini. Semalam nggak tidur saya. Sudah klik ya. Ini nih. Padahal kita sekarang tuh apa ya, berlomba-lomba nyari obat-obat. Ini slide-nya saya minta nanti nih. Di-share nanti. Oh siap. Ya nanti ini mungkin saya minta nih penjelasan khusus dari pakarnya ini gimana. Karena sekarang nyari obat apa tuh imun itu sampai sekarang tuh gila orang. Nah tapi mereka nggak tahu ternyata tuh resiko ya. Jadi ini menarik ini. Bagus. Kok masih ingat ya? Terima kasih gitu aja dok pengantarnya. Ya nanti kita sambil diskusi. Tanya udah banyak sekali loh. Hati-hati dengan pertanyaan banyak sekali. Ini sahabatnya udah banyak nih. Ada expertnya. Dokter Adil Baknas silahkan bertanya nanti yang banyak ya. Yang agak biomolekuler enggak apa-apa sih. Iya. Oh belum nyanda saya anak biomolekuler. Baru sekolah. Betul itu ya. Terima kasih ini. Ini kita sama dulu Mbak dari tadi Facebook, mulai dari Facebooknya Mardi tadi di atas, dari atas dulu. Mardi dulu ya. Jadi memang tadi sudah disampaikan oleh tadi Mbak polisi apa tadi atas? Lucia. Enggak Lucy. Oh, ini enggak usah nih, ini enggak enak ini. Selamat pagi ya. Selamat pagi Dokter Agus. Ya enggak usah. Oh, yang bertanya aja yang bertanya. Arif dari Asrep. Dari Tuba Lampung ya. Terima kasih juga sudah hadir. Terus kemudian dari Negara Rahma ya. Selamat pagi Dokter Agus, mau lagi janjinya di tahun 2020 dok. Hadirkan psikolog anak ya. Oh iya, psikolog anak ya. Psikolog anak di acara ini ya. Terima kasih ya. Oh ya, kita ranks nanti ya Mbak Eka Rahma ya. Jadi memang kemarin karena soalnya ada pandemi, jadi kita agak kacau nih ya. Karena pandemi COVID 2020 itu sebenarnya banyak sekali acara kita kacau semua. Iya itu. Betul benar psikologi anak itu ya. Anidita dari Anidita Yuda C. Penyintas mau program hamil. Misal penyintas autoimun mau program hamil ya. Sebaiknya ke SPPD dulu untuk periksa atau langsung ke SPG ya. Silakan dokter. Terima kasih tadi dengan siapa tadi? Oh ya Mbak Anindita Yuda. Ya. Jadi kalau memang
ingin program hamil, kan itu judulnya mau program ya, jadi belum hamil. Karena program hamil kemudian memang sudah ada ya istilah penyintas autoimun, ya lebih baik memang harus dipastikan dulu kondisi autoimunnya memang tidak bergejolak atau sudah mulai tenang. Ya memang ke pakarnya, mestinya kalau di sini ya pakarnya ya seperti beliau, Dr. Agus Joko ya. Jadi nanti waktu pas program untuk konsepsi itu imun sudah tenang. Yeah. Karena seperti kita ketahui hamil itu kan proses inflamasi. Dia juga ada hal yang bisa di-reject karena dia ada antigen, separuh antigennya dari luar itu. Jadi kalau saran saya ya selesaikan dulu kalau memang ada gejala atau mungkin memang ada parameter yang masih tinggi, supaya waktu terjadi konsepsi paling enggak 6 atau 3 bulan sebelum konsepsi itu harus mereda untuk bisa optimal. Sambil itu ya bisa konsumsi asam folat, kemudian vitamin yang lainnya untuk mempersiapkan konsepsi yang lebih bagus. Gitu. Begitu ya Mbak Anita, jadi saya setuju sekali dengan Dr. Wisnu ya. Memang nomor satu adalah stabilkan dulu. Kan namanya juga orang mau hamil kan jangka panjang ya, 9 bulan ya Dr. Wisnu ya. Jadi tetap apapun dipertahankan atau disiapkan kesehatan untuk ibu. Satu ibunya dulu, karena yang menghidupi bayi kan ya ibunya. Nah kalau ibunya sakit, sama aja tumbuhnya nggak bagus. Tumbuhnya nggak bagus. Nanti sayang kalau misalnya di bulan ketiga, keempat, kelima, tahu-tahu ya mohon maaf keguguran, terus meninggal kan. Jadi sayang sekali. Jadi apapun tetap disiapkan. Jadi kan Dr. Wisnu memang sering kita kan kolaborasi dengan bagian kandungan ya. Jadi salah satunya Dr. Adri nih. Ya kalau ada orang pasien mau hamil kan ke saya nanti kita siapkan dulu si ibunya. Nanti sambil jalan bareng juga nanti ke bagian kandungan untuk juga disiapkan kira-kira bagaimana nanti jalan bareng ya, jalan bareng. Terus kemudian dari kita nanti kalau ini sudah layak dari ibunya untuk siap untuk hamil, nah nanti dia dari bagian kandungan yang akan memprogramnya bagaimana untuk hamil ya kan seperti itu. Jadi betul sekali Dr. Wisnu ya. Dokter Adri biasanya yang kemarin pasien saya juga itu bagus itu yang putranya Bu Bidan. Oh iya, bagus itu dirawat beliaunya. Saya tinggal mengikuti program. Yang rawat yang bagus itu Dr. Wisnu. Akhirnya mereda semua ya faktor-faktor inflamasinya, akhirnya bagus sampai aterem ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah saya juga senang seperti itu. Jadi memang ya mungkin dulu kan Dr. Wisnu karena kan ya mohon maaf dulu kan memang secara ilmu kan memang belum berkembang sekarang kan ya. Dulu ya tahunya cuma lupus, padahal sekarang kan ada 150 lebih autoimun ya. Berarti belum nyampe 1000 ya? Sebenarnya juga mungkin banyak lagi. Banyak lagi misalnya. Karena ini kan banyak juga yang belum dikenal. Ini yang maksudnya yang sudah dikenal dengan berbagai markernya, penandanya ya. Tapi kalau itu menghafal 157 jenis saja udah pusing sekali minta ampun. Itu aja sulit sekali, sangat sulit karena terbatas semua. Dan tiap-tiap organnya beda. Beda juga, betul sekali. Ini dari Bali ya, dari Bali Mbak Absari ya, terima kasih. Ini mau tanya Mbak dari Bali ya. Bali hadir dok, menyimak. Dok maaf mau bertanya, saya penyintas autoimun nih, SLE. MS itu multiple sclerosis. Dengan HNP ya, cervical dan lumbal. Beberapa bulan yang lalu saya tidak menstruasi selama 3 bulan. Setelah itu saya mens. Rutin tapi banyak dan 10 hari lebih. Saya sudah USG, ada penebalan dinding rahim. Apakah ini berbahaya dok buat penyintas autoimun? Apakah penyintas autoimun itu susah punya keturunannya dok? Terima kasih. Terima kasih. Bagus sekali nih. Iya, bagus sekali. Dari prakonsepsi terus nanti menjelang mau konsepsi. Nah, untuk ke arah menstruasi seperti yang kita sudah awal tadi, memang gangguan paling banyak di reproduksi adalah menstruasi, terutama di uterus, terutama lagi di endometrium. Nah, jadi endometrium itu kan tempat yang bisa tebal tipis tergantung hormonal. Nah, sekarang kalau mungkin di teorinya ya penyakit autoimun itu kan juga terpengaruh oleh hormon juga ya. Nah, kalau masalah tadi ketebalan endometrium itu harus dipastikan dulu sebenarnya sih apakah itu ketebalannya masih fisiologis, sekedar perubahan hormon antara estrogen sama progesteron, atau memang ada hiperplasi. Jadi penebalan yang memang arah patologis. Ya, itu kalau misalnya itu sampai biasanya kalau itu membuat perubahan klinis, misalnya perdarahannya banyak, panjang, ya menyebabkan anemia, biasanya kita cek itu, dan ketebalannya lebih dari kalau nggak salah 8 mili ya, nggak hamil atau mungkin lebih sampai 1, berapa senti itu, biasanya kita PA dulu.
kita lihat apakah hiperplasinya itu ada patologis apa enggak. Nah, itu kalau misalnya itu memang ke arah patologis, itu memang diselesaikan dulu ya. Jadi memang ada keganasan apa enggak. Kalau enggak, biasanya cuma cukup dengan hormonal. Hanya hormonalnya itu yang mungkin yang harus kita perhatikan nih, karena dia punya apa namanya, penyintas autoimun. Nah, di mana kan estrogen itu kan sangat-sangat sekali ya, bisa menjadi trigger itu. Nah, itu yang mungkin nanti harus dipastikan dulu ya. Terus apakah masalah punya anak ya, punya anak nanti turunan ya misalnya gitu. Selama proses pembuahannya tidak bermasalah ya, nanti implantasinya ya itu nanti di bidang, ada lagi di bidang namanya bidang FER ya, fertilisasi, itu menyiapkan endometrium yang sehat mestinya. Yang sehat, bukan yang rapuh dalam artian gampang sekali keluar, tebal lagi, gampang keluar, itu mestinya nggak ada masalah ya. Asal satu lagi autoimun disease-nya harus dikendalikan dulu biar tidak bergejolak. Nah, tadi kan ada berapa? 3 tadi ya, kalau nggak salah dia, multisklerosis. Ya ini, AI sama yang lupus lah, multiple sklerosis. Iya. HNP cervical sama lumbal itu. Itu kan hubungannya bukan lagi ke yang di endometrium, itu beda lagi. Tapi nanti saat konsepsi itu bisa apa enggak, itu dulu kan gitu. Kalau konsepsi bisa, karena informasi sudah terkendali, insya Allah mesti nggak ada masalah untuk ya gitu. Jadi gitu ya, Mbak Absari ya, dari Bali ya. Jadi saya tambahkan juga. Jadi betul tadi Dr. Wisnu ya, memang bisa punya anak, jadi tidak usah takut ya. Jadi autoimun insya Allah masih bisa punya keturunan selama memang masih aktif ya, masih bagus sel telurnya ya. Pembuahannya juga bagus. Usia berapa tadi? Usianya nanti ini Mbak Sari usia berapa kemarin? Mestinya reproduksi masih bisa. Iya, okay lah. Ya. Kalau masih menstruasi aktif masih bisa ya. Jadi masih bisa ya untuk sobat Muardi penyintas autoimun. Jadi jangan kecewa atau jangan langsung ibaratnya apa ya, patah semangat ya. Kalau autoimun tidak punya anak, enggak bisa punya anak ya, bisa punya keturunan. Dan ya, dikontrol nanti. Ada artikel menarik itu, jadi ada beberapa saya juga sering ngikuti juga, ada yang cerita, saya sekarang sedang berjuang, saya punya penyintas autoimun, sekarang saya hamil dok, obatnya ini saya tetap jalani karena saya yakin mesti akan terbaik, dan obat itu memang tujuannya untuk mengendalikan itu, dan alhamdulillah juga bagus pertumbuhannya kan, Jadi banyak nanti Pak Sari, banyak sekali yang penyintas autoimun yang hamil punya keturunan bagus sekali, ya banyak, dan kita memang sedang ada program, Dr. Wisnu juga ada ya pasien, jadi memang tidak apa-apa. Yang penting adalah kontrol, untuk kontrol kondisi ibunya. Yang penting ibunya, karena kan yang menghidupi bayi kan ibu. Kalau ibunya nggak sehat ya pasti nggak sehat janinnya ya pasti seperti itu. Jadi itu ya Mbak Sari ya. Oh, usia 42 tahun nih Mbak Sari. 42 itu ya masih menstruasi. Ya? Sekarang itu mungkin gizi bagus ya. Jadi kayak dulu ya. Dulu itu cepat menopause. Iya. Tapi mungkin maaf dok. Katanya nih, penyintas autoimun tuh ada menopause lebih awal. Iya, rata-rata bisa. Karena pas anak-anak itu ya, karena kelainan imunnya ya. Iya, karena bisa seperti itu. Tapi memang tidak selalu. Kalau terkontrol baik sih enggak. Itu biasanya didapatkan yang tidak terkontrol. Dia kan karena memang dihancurkan kan sistem imun tadi kan menghancurkan. Jadi ibaratnya membuat indung telurnya jadi nggak bagus, ya, produksinya juga jelek. Rahimnya juga nggak bagus, otomatis kan terjadi menstruasi. Betul. Atau terkontrol sih insya Allah bagus. Ya. Terus tadi dari ini Mbak yang Instagramnya Rumah Sakit Muardi ya, dari Mas Yugawan Barata ya, ini kita semua ya. Kenapa COVID bisa menular melalui organ reproduksi? Kamar mandi umum. Misal ketika menggunakan kamar mandi umum. Oh, maksudnya mungkin cebok kali ya? Iya kali ya? Mungkin. Ya, mungkin dokter mau tanya, jawab dulu. Apakah COVID bisa menular melalui organ reproduksi? Oh, gini. COVID itu hal yang baru sedang dicari, dieksplor ya, karena prosesnya. Tapi sejauh ini tempat penularannya cuma yang mudah-mudahan tidak nambah sih ya. Lewat 2 lubangnya ya. Hidung sama mulutnya, nanti kaitannya dengan pernapasan. Baru nanti ada dugaan dia akan menyebar dengan hubungannya dengan gangguan kelainan ke organ-organ. Ya, itu yang sedang yang mungkin diikuti di penelitian itu.
Tapi kalau langsung ke arah reproduksi, dalam artian misalnya dibandingkan kayak penyakit infeksi menular seksual atau apa, kayaknya belum ya. Dan mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan ya. Dan itu saya yakin ketularannya itu mungkin ya tetap dia megang, tidak cuci tangan, tempat sesuatu, kemudian nempel di tempat rongga pintu pernapasan, hidung atau mulut, ya sudah, berarti mulai kenanya di situ. Tapi kalau dari langsung misalnya dengan air dia cuci ini enggak ya, sampai sekarang. Bahkan di kehamilan pun belum istilahnya belum ditemukan secara secara resmi ya, bahwa apakah virus itu bisa menembus sawar plasenta untuk bisa mempengaruhi, itu belum. Jadi kemarin penelitian terakhir itu cuma nempel di pilus aja, tapi habis itu tidak berkembang bagaimana, tidak. Jadi sampai sekarang ya mudah-mudahan nggak sampai kemana-mana ya, mudah-mudahan tidak ada strain baru yang akhirnya bisa menyebabkan virus itu ya itu dan ini akhirnya selesai, insya Allah tidak menular untuk ke arah reproduksi langsung ya, secara langsung enggak. Ya, jadi aman. itu ya, jadi si Wirawan ya. Jadi kalau untuk tadi dari Dokter Wisnu sudah menyampaikan bahwa ini untuk yang apa tadi organ reproduksi sulit ya. Terus kalau di kamar mandi umum sih untuk proses penularan sebenarnya sih tidak segampang itu ya. Intinya kalau dengan ada ventilasi baik, terus kemudian apa itu kita tetap protokol kesehatan sih, insya Allah tidak ya. Jadi intinya itu protokol kesehatan dulu ya. Pakai masker kamar mandi, kalau misalnya kecuali mau mandi lah lain. Kalau maaf cuman buang air kecil, buang air tetap pakai masker kan masih bisa ya, cuci tangan. Dan yang penting protokol kesehatan dijalankan. Virus itu sebenarnya virus juga mudah mati itu sebenarnya ya. Mungkin kalau ada di situ tinggal bangkai virusnya. Jadi kan bisa nempel di tempat kita ya. Ini Wirawan juga tanya nih, ini apa Wirawan dulu ya? Apakah autoimun berpengaruh terhadap siklus menstruasi nih? Karena istri saya mens tidak teratur dan sering sakit saat menstruasi ini. Benar? Iya. Ini mungkin saya menjelaskannya mungkin kondisi apakah sudah penyintas autoimunnya sudah lama atau baru dan sebagainya ya. Karena kalau penyakit autoimun itu sebenarnya kan kronis ya. Jadi kronis. Jadi kalau kronis itu misalnya juga kemungkinan dari obat-obatan, ya obat-obatan. Nah, obat-obatan itu ya mungkin bisa mempengaruhi faktor-faktor organ yang berpengaruh pada menstruasi. Misalnya satu, ovulasi, ya. Menstruasi itu baru bisa bagus kalau ada proses ovulasi. Proses ovulasi bagus kalau ovariumnya bagus. Ovarium bagus kalau hormonalnya juga bagus. Pembuluh darah juga bagus dan sebagainya. Setelah itu baru mengarah ke uterus ya, itu ke endometriumnya. Tadi yang pertanyaan yang Mbak seperti tebal tipis tadi. Itu juga bisa mempengaruhi proses lancar tidaknya menstruasi, teratur atau tidaknya. Nah, mungkin definisi mens tidak teratur mungkin di sini belum begitu jelas ya. Cuma dikatakan tidak teratur, sering sakit saat menstruasi. Siklusnya itu apakah tiap bulan tetap keluar, cuma beda hari maju mundur lamanya, atau mungkin ada selang-seling ya, misalnya bulan Januari, Mei, Februari, Maret enggak dan sebagainya. Itu mungkin beda lagi ya. Dan ini katakan ini nyeri ya tadi ya. Sakit saat menstruasi. Nah, itu seperti dysmenorrhea istilahnya, endometriosis. Mungkin ada proses inflamasi memang di situ. Jadi di autoimun, penyakit autoimun memang khasnya di situ. Jadi itulah saya bilang kenapa susah, dan dokter Agus itu hebat sekali mau mempelajari ini. Karena gejalanya itu mirip semua. Mirip semua. Sekarang proses inflamasi yang ada di organ reproduksi. Kita awalnya nggak akan mikir sampai ke autoimun. Karena ini mungkin radang biasa, endometriosis. Dan nanti dilihat untuk supaya nyerinya nggak sangat menderita, tidak mengganggu kegiatan, habis itu ditekan estrogennya dan sebagainya. Berikutnya ternyata baru kelihatan baru dia punya autoimun. Nah, itu. Jadi banyak sekali ya kalau untuk menjawab Mas Wirawan ini ya. Jadi memang harus dilihat dari apakah penggunaan obat-obatan selama menderita autoimun ini juga bisa berpengaruh pada proses. Tapi intinya selama itu masih bisa keluar ya, mens itu bisa keluar. Mens itu kan tiap bulan keluar 7 hari, setiap keluar sekitar ya 2-3 pembalut, itu bisa dikatakan normal.
ya. Jadi sebenarnya mungkin masih kuat, tapi mungkin tidak begitu lancar gitu. Jadi memang harus tapi kalau ada pengobatannya mungkin juga berpengaruh gitu. Nah mungkin obat-obatan, tapi sekarang kalau autoimun pengobatannya apa? Masih ya, masih yang menekan. Iya, menekan sistem imun. Iya itu ya. Iya. Oke. Betul. Jadi seperti itu ya, Mas Wirawan ya. Jadi setuju sekali. Memang dokter ada autoimun yang mempengaruhi menstruasi bisa. Tadi secara struktur organ sudah disampaikan dokter Wisnu tadi ya. Jadi seperti itu bisa ya. Apalagi nanti juga mengalami gangguan di saat menstruasi sakit sekali tadi ya, bisa. Sering kita dapatkan pada contoh yang sering adalah seperti baju yang saya pakai ini ada Sjogren ya. Oh iya, itu syndrome sangat ya. sering dapatan dengan dysmenorrhea yang Dysmenorrhea sangat hebat ya. Sekali. Yang sering kesakitan usia-usia muda biasanya, terus sakit sekali. Yang sakitnya di luar biasa, maksudnya di luar kebiasaan. Hati-hati ya. Itu ya. Jadi pokoknya kalau kita ketemu ya mohon maaf kalau wanita usia reproduksi mantap, dysmenorrhea hebat, jangan lupa kemungkinan Sjogren. Ada Sjogren ya. Padahal kita mikirnya cuma endometriosis. Iya. Wah ini terbuka ini. Ya. Wacananya lebih luas lagi nih. Iya. Jadi ada vaskulitisnya di situ. Hati-hati ya. Itu terus ini dari Mbak Lucy Palusia tadi. Ini dokter mau tanya ini jika sudah umur 47 nih, 47 tahun nih, datang haid nih, sudah 1-3 bulan baru datang haid lagi, apa boleh hamil lagi dok? Nah, ini 47 tahun. 47 tahun ya? Dia datang haid lagi, mau boleh nggak nih hamil lagi? Nah gini, kalau sekarang ya tadi kita udah bahas ya masalah masa-masa klimakterium ya, itu istilah untuk ya menopause ya. Usia sekarang agak susah ya, apalagi perubahan gizi dan sebagainya, pola hidup itu. Mungkin juga pemakaian obat-obatan hormon, resmoterapi itu dan sebagainya itu juga bisa mempengaruhi perubahan metabolisme maupun hormonal yang ada di organ reproduksi. Tapi kalau benar usia 47 tahun sebenarnya kasusnya kecil sekali ya. Kalau dilihat dari masalah apakah bisa hamil lagi, ini harus dikonsultkan ke bagian ver untuk meneliti cadangan ovarium. Nah, cadangan ovumnya itu bagaimana? Ada ya cadangan ya. Karena wanita itu secara secara kodrat secara apa istilahnya? Ya sunatullah. Itu telur ya. ovum itu sudah ada ininya, sudah ada hitungannya. Dia makin lama juga akan makin menurun dan kualitasnya juga menurun. Kalau enggak kan kayak apa? 80 tahun masih kebetulan masih aktif. Nah itu jadi memang ada batasnya, apalagi kalau memang sudah awalnya sempat tidak menstruasi, nah itu harus dipikirkan. Kenapa masih keluar menstruasi? Apakah ada penebalan endometrium di rahim yang ke arah patologis karena mengingat usia? Dan juga jangan lupa screening, tanyakan apakah ada riwayat di keluarganya punya penyakit keganasan dan sebagainya. Itu harus nomor satu. Sebelum mengarah mikir ke arah hamil, harus dipastikan dulu. Karena ya tadi, kalau saya mendapatkan pasien seperti ini di usia 45 ke atas, edukasi saya sama, bahwa kehamilan dengan kondisi yang sudah, kondisi hormonal minimalis, fungsi dari organ-organ reproduksi juga sudah mulai menurun, dikhawatirkan outcome dari nanti misalnya memang terjadi konsepsi, itu nggak akan optimal. Belum lagi mungkin kondisi nanti tadi bahwa hamil itu mencetuskan suatu reaksi inflamasi, reaksi mungkin malah juga autoimun juga ada, sehingga nanti akan muncul. Jadi contohnya kayak preeklamsi. Preeklamsi itu sekarang itu bisa dicetuskan oleh berbagai macam faktor risiko. Bahkan yang tadi vaskulitis itu aja, itu di trimester 2 akhir atau 3 awal itu langsung bisa mencetuskan langsung hipertensi, kemudian proteinuria dan sebagainya. Nah mungkin itu pertimbangan seperti itu yang harus mungkin dibahas dulu di keluarga. Mungkin kalau misalnya kita mengarahkan ke tempat program bayi tabung pun atau klinik ingin anak, mereka juga sama. Ini banyak sekali hal-hal yang nanti bisa tidak membuat optimal kehamilannya. Tapi nomor satu, hati-hati, pastikan dulu tuh kenapa dia keluar darah lagi. Karena sempat tidak keluar. Jadi ini harus dilihat dulu. Jangan-jangan hiperplasi nanti. Apalagi umur 47 tahun ya. Iya, betul. Masa-masa rawan. Atau mungkin tumor, kanker, apa-apa, yang paling bagus adalah kontrol. Itu dulu, iya. Pastikan dulu itu. Ini tak minta kalau kita kontrol ke rumah sakit Dr. Marti jauh nih. Kalimantan Barat, mau dari sini.
Ya mestinya sana ada lah ya, Ada namanya ya, expertnya nanti ada lah. Ada ya, ada sana Ada, mesti ada. ada, Yang mesti ada. konsultan itu mesti ada lah. Yang alergi yang nggak ada, Nggak imunologi ada, nggak ada. Kalimantan nggak ada. Nggak ada ya. Sepulau Kalimantan belum ada. Berarti masih terbatas ini. Berarti ini harus dijaga ini, langka soalnya. Iya. Kebetulan di Jawa Tengah cuma saya, Jawa Tengah ada. Jadi memang nggak ada. Luar Jadi, biasa. Ya. Itu Mbak Polusi kalau datang dekat sini sih kita minta. Ya sini ya, kita Biar timnya ketemu Dr. lengkap. Wisnu. Ya nanti ada tim dari VAR juga, ya ada Dokter Adri dan Ya, sebagainya. nanti biar bagaimana ya. Ini pertanyaan dari Instagram, tapi ada yang Instagram dari Madi. Ini kalau yang Instagramnya alergi imunologi sih agak melenceng, tidak apa-apa ini dari Mbak Twiste Doror Mania ya. Dok, kalau udah remisi dan gak konsumsi obat lagi, apakah dianjurkan mendapatkan vaksinasi COVID-19, Dok? Ini pertanyaannya, ini yang jawab siapa nih coba? Saya apa Dokter Wisnu? Khusus remisi kok. Jadi gini, untuk penyintas autoimun semuanya, jadi kalau kapan mau divaksin ini kan Iya. ada. Untuk sekarang ada berbagai macam jenis vaksin. Iya, Ya, iya. Yang sekarang ada di Indonesia adalah vaksin yang Sinovac. Vaksin ini vaksin mati, Mati ya? vaksin mati. Virusnya mati. Kalau nanti Anda datang kan ada beberapa ya, mulai ada punya Pfizer, Iya. ada Novavax, ada Iya. Moderna. Yang lainnya ada sebagian besar itu Dilemahkan vaksin ya? Iya, yang hidup itu. Ya itu malah. Kalau hidup memang untuk autoimun Tidak boleh. Tidak boleh ya, autoimun ada syaratnya. Kalau mati masih boleh, Dengan tapi memang tidak ada syarat. syarat ya kan? ketentuan berlaku ya. Iya, syarat ketentuan berlaku. Jadi paling tidak sudah terkontrol baik, Ya. tanpa obat-obatan yang penekan dengan dosis minimal. Kemudian gejalanya, keluhannya sudah tidak ada, sudah ada Iya. sakit, sudah ada flare, ibaratnya nggak flare segala macam. Nah, nanti dokter yang akan menentukan ini boleh atau enggak. Iya. Nanti silakan datang ke rumah saya, Dr. Muardi. Ini jauh tapi. Tapi sudah seperti itu. Untuk saat sekarang ini memang masih diutamakan nakes dulu ya. Iya, Nakes dulu, nakes tenaga dulu. kesehatan dulu diselesaikan. Nanti yang fase 2 nanti adalah pemberi pelayanan publik ya, kayaknya pelayanan publik ya macam-macam. Nanti untuk masyarakat luas baru yang tahap ketiga 4 nanti untuk yang luasnya, apalagi yang autoimun. Ya. Autoimun memang yang sekarang belum boleh adalah yang jenis-jenis yang besar seperti vaskulitis tadi, ada rheumatoid autoimun, kemudian ada lupus, ada Sjogren ya, yang mengenai sistemik. Tapi kalau yang keluhannya nanti autoimun jenis yang ringan, contohnya bukan ringan, jenis autoimun yang tidak ada Iya. ringan. Seperti misalnya kebutaan itu, alopecia itu kan autoimun. Ada vitiligo yang bercak-bercak putih di kulit, itu sih boleh ya divaksin. Tapi itu berdasarkan dari dokternya ya menentukan ya, nggak nanti bisa. dokter, makanya silakan datang ke rumah Dr. Muardi. Iya. Nanti kalau dia nebak-nebak malah. Iya betul sekali. Jadi memang seperti itu ya. Iya, iya, iya. Ini dari Mbak Yohana Diani. Ini, oh ya dokter, saya juga SS nih dari Sjogren syndrome ini. Sjogren syndrome. Tapi puji Tuhan enggak pernah disseminor hebat. Tapi kok enggak banyak mensnya, kadang 2 hari udah selesai nih, gimana nih? 2 hari selesai sebenarnya asal jumlah dari, ya mungkin kadang-kadang banyak sekali yang masih belum melaporkan kalau dia mens itu berapa jumlahnya. Ya, jadi menstruasi itu kalau hubungannya dengan dia, dok menstruasi saya banyak sehari sampai 4-5 pembalut, benar penuh loh ya, bukan karena dia risih terganti, bukan penuh. Itu kita bisa bayangkan bahwa tebalnya kayak apa itu endometrium. Mesti itu udah nggak normal, ya. Karena kan kalau kita melihat menstruasi itu, dinding endometrium itu harus tebalnya bareng, keluarnya bareng, itu baru teratur. Tapi kalau ada beberapa hal yang misalnya menyangkut nggak usah sampai nggak usah sampai ke autoimun dulu ya. Misalnya dia punya tingkat stresor yang tinggi, gampang cemas, itu hormonalnya kan naik turun. Iya. Jadi mungkin bagian dinding ini dia tebal dulu, ini tipis. Ini keluar, ini baru tebal dulu. Nah, mungkin kasusnya seperti itu, bisa jadi. Jadi mungkin ya mudah-mudahan bukan karena hal-hal yang lain ya, bukan ini. Jadi kalau kita lihat misalnya yang paling gampang, misalnya ya remaja-remaja putri, misalnya dia sedang menghadapi satu hal yang membuat kecemasan tinggi, atau ya pekerja apa yang kantoran itu, dia akan ngeluh, dok kok mens saya dikit-dikit panjang, berhenti, keluar lagi. Atau yang malah tadi selesai dok 2 hari.
Nah, coba diperhatikan dulu kita jumlahnya. Kalau emang 2 hari tapi emang banyak sekitar 2-3 ya, nggak nyampe lebih dari 4, ya mungkin masih, karena teorinya kan antara 2 sampai 6 hari menstruasi. Kalau kita memakai ukuran itu ya, nah mestinya dilihat lagi 3 siklus ke depan. Jadi kalau menstruasi tidak bisa kita 1 siklus kelainan error, enggak. Tunggu dulu sampai 3 siklus. Kalau berurutan memang kacau ya mungkin ada sesuatu. Paling gampang adalah kita melihat tingkat hormonal, usia, reproduksinya berapa, ada penggunaan obat, atau mungkin tadi dari sisi psikologis dan sebagainya. Jadi logikanya ke itu. Nah, kalau dia nggak teratur, kayak cuma tebal tipisnya aja. Nah, itu aja kalau dari yang pertanyaan yang tadi sekitar 2 hari selesai. Iya, dilihat Yonadian ini. Ya, dilihat 2 siklus ke depan bagaimana. Kalau misalnya siklus berikutnya 3-4 hari atau yang sebelumnya, ya nggak ada masalah. Mungkin saat itu dia sedang ada sesuatu kah yang membuat hormonalnya kurang bagus. Kalau cemas gitu juga bisa ya? Sangat bisa, karena hormonal ya mungkin sama seperti autoimun ya, kan pengaruh environment juga. Memang kita harus ikhlas, tawakal. Berbahagialah hindari stres. Jadi saya seperti itu. Gitu ya. Pesan-pesan saya adalah berbahagialah hindari stres. Gitu. Dan yang jelas kalau perempuan, dokter Wisnu kan biasanya senangnya kan walaupun sakit, walaupun badan letih, kalau diajak ke mall kan seneng gitu. Nah, tapi kalau muter kok ya nggak seneng ya? Kalau nggak mampir ya itu harus itu ya. Seneng dia sakitnya itu langsung hilang, apalagi kalau pulang bawa tentengan. Itu kan malah suaminya lupa di mana Pak. Jadi kayak kemarin penelitian di POGI ya, yang tahun 2020 pas hot-hotnya COVID itu, kebanyakan keluhannya adalah gangguan menstruasi. Karena dia nggak boleh kemana-mana, mau tutup, cuma di rumah. Akhirnya apa? Ya tadi hormon kortisol jadi meningkat semuanya. Estrogen, progesteron tiarap, udah kacau semua. Mau periksa kemana? Dia takut. Apalagi membayangkan jangan-jangan autoimun. Wah, dia udah stres lagi deh. Iya, betul. Gitu. Rumah sakit nanti takut. Iya. Padahal sebenarnya tidak apa-apa. Sebenarnya malah menurut saya lebih aman di rumah sakit dibanding di masyarakat. Betul. Iya kan? Karena udah jelas semuanya udah tercover ya. Kan udah masuk pasti kan pakai protokol kesehatan kan. Betul. Mohon maaf kalau di masyarakat malah keliling-keliling bebas ya. Bebas. Ya. Tapi memang gudangnya penyakit di rumah sakit sih. Namanya rumah sakit. Rumah sehat ya. Ini menarik sekali nih ya dari Dr. Wisnu. Jadi untuk yang sobat Madi dan penyintas autoimun, ini sudah disampaikan Dr. Wisnu ya terkait masalah reproduksi, dan tidak apa-apa, yang penting intinya adalah penyintas autoimun bisa hamil ya. Tapi tetap harus dipersiapkan dengan baik dulu ya. Tidak serta-merta mentang-mentang dok hak asasi punya suami, punya ini. Tapi paling bagus tetap disiapkan dulu ya. Nantinya mau untuk wadah keturunan ya, mohon maaf nanti misalnya kalau dalam perjalanan terus mengalami kecacatan ya kan, tidak melalui ya. Kalau enggak gangguan pertumbuhan itu aja udah bikin bingung tuh. Iya. Dan pertumbuhan jadi kan apapun ya tetap dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi seperti itu. Terus kalau pengalaman ini selama ini Dokter Wisnu, ini pengelolaannya gimana nih selama ini di Muardi ini? Aman-aman saja atau untuk ini untuk autoimun, pasien autoimun. Gitu. Autoimun dengan reproduksinya bagaimana, dan ini kan tadi kan banyak yang bertanya juga mengenai nggak bisa hamil, terus kemudian bisa keguguran sakit enggak lah. Ini kan ada yang sudah membuktikan Dokter Wisnu nih. Jadi secara singkat aja bahwa perkembangan ya teknologi di bidang kesehatan itu kan makin canggih ya, terutama SDM-nya. Nah, itu yang saya senang. Karena penyakit-penyakit yang dulu yang kadang-kadang mungkin dihindari, itu mungkin itu udah nih, nggak usah mikir yang berat-berat itu. Sekarang memang harus diatasi, harus dihadapi kan gitu. Dan ternyata parameternya ada semua, dan yang paling penting terapinya ada. Nah, itu mungkin nanti yang harus mungkin dari ya sobat-sobat yang muartiwai yang mendengarkan, mungkin ada tetangganya, saudara dan sebagainya ada keluhan, sebenarnya ini sudah terbuka ya. Kalau hubungannya dengan reproduksi ya, sebelum konsepsi ataupun hamil, pola pikir kita adalah bahwa besok kan kita akan yang reproduksi ya, akan menginginkan produk yang optimal, bukan sekedar hamil lahir nggak bisa gitu.
Jadi dia berfungsi dengan bagus, sarafnya bagus. Nah, itu harus diikuti sekarang yang namanya fetal programming ya. Itu pakarnya Dr. Adri itu ya. Jadi menyiapkan sebelum dia konsepsi. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi. Zaman sekarang kita misalnya ntar aja deh, hamil ya terserah, hamil aja ya udah, nggak nggak bisa gitu. Harus disiapkan dengan cara apa? Bahwa apalagi dia mempunyai riwayat ya, mungkin keluarga atau apa yang ada autoimun, itu harus lebih dipersiapkan lagi untuk supaya nanti waktu terjadi konsepsi telur sama sperma ketemu, terus dia gelinding, tumbuh, implantasi, itu semuanya tuh terlindungi dengan optimal, nggak ada yang nyerang kan gitu istilahnya. Jadi nggak ada reaksi radang yang tiba-tiba muncul, nggak ada hormon yang tiba-tiba hancur dan sebagainya, semuanya tenang. Jadi tanpa harus ada apa tadi dok, pemberian pengawal pengobatan sampai itu kan ya berisiko gitu loh. Ya, mengawal oke, karena screening, tapi jangan sampai ada tindakan khusus supaya minimal selama 9 bulan 40 minggu fetus atau janin itu tumbuhnya sesuai normal, terutama neurodevelopment. Itu nggak bisa ditawar, karena kalau janin itu sudah gangguan pertumbuhan kan nggak bisa setting ulang dok. Kalau komputer bisa di restart. Oh iya. Dia nggak bisa. Terus kalau memperbaiki saraf yang rusak gimana caranya? Nah itulah maksudnya dari awal. Jadi kalau misalnya ada 3 atau 6 bulan riwayat screening dari riwayat keluarga ini ada semua, nyuwun sewu, mendingan selesaikan dulu, nanti dikawal saat itu konsepsi. Nah baru nanti kayak suplemen itu tinggal untuk apa ya? Ya tambahan aja untuk mengikut. Mungkin gitu. Apalagi sekarang udah ada klinik, enak banget ini. Jawa Tengah cuma 1 kan? Luar biasa. Ya, jadi ya saya bisa ngira betapa sibuknya beliau ini melayani. Urus vaksinasi sekarang. Urus vaksinasi. Jadi tolong dimanfaatkan, bukan berarti harus menghindar ya, tapi malah karena kalau memang masih punya keinginan untuk reproduksi yang optimal, mestinya di-screening. Ya, mungkin gitu aja. Iya, dari Mbak Putri ini, Dr. Wisnu ini menarik sekali nih. Dok mau tanya, saya kan umur 19 tahun nih. Iya. Kalau saya itu kadang 14 sampai 16 hari baru selesai. Bulan ya? Iya. Itu aja kadang-kadang deres, kadang enggak. Itu aja enggak menentu. Bulan ini malah 2 hari selesai. Itu wajar enggak, Dok? Jadi enggak wajar. Iya, gimana nih? Ini umur 19 tahun ya. Nah, ini pertanyaan berikutnya adalah mulai kapan sebenarnya ya? Kalau sekitar itu kan hampir 2 kali lipat itu. Iya, itu. Nah, jadi apa namanya? Sekarang 19 tahun mengeluh. Mulai dari istilahnya menas waktu sekitar 13-14 tahun atau mungkin 12, sekarang banyak lebih awal. Itu bagaimana? Kalau misalnya baru-baru aja ya, baru sekitar tahun ini atau beberapa bulan ini ya, banyak itu ya. Tadi kita kembali lagi, kita nggak usah cari dulu penyakitnya apa. Mesti kita logikanya adalah ini tebalnya endometrium itu lebih, tapi kan ini usianya masih muda. Jadi kebanyakan karena hormonalnya, mesti hormonalnya. Nah kalau basicnya hormonal, ya saya belum bisa cerita ya. Misalnya monggo, kalau misalnya dekat ya silakan nanti konsultasi lebih detail ya. Tapi yang jelas usia 19 tahun itu kebanyakan hormonal, bukan jarang yang arah keganasan. Keganasan yang tadi usia 45 ke atas tadi ya, penebalan. Ini jelas banyak. Jadi ini hormonalnya kayaknya lebih ya, terutama estrogennya. Sehingga panjang dan bisa juga tadi nggak teratur. Jadi satu udah keluar, satu tebal lagi, keluar lagi sehingga bisa sampai lebih dari. Dan itu tebal. Kalau yang gangguan karena yang tadi anovulasi istilahnya, dia tipis sebenarnya. Jadi keluarnya cuma satu pembalut, beberapa hari selesai, tapi besok keluar lagi dan sebagainya. Kalau ini tebal, lah ini mungkin harus dicek dulu ketebalannya seberapa. Adakah faktor yang lain di uterusnya, di rahimnya, yang bisa mencetuskan ketebalan? Apakah pure cuma non anatomi, yaitu karena hormonal ya, kalau di istilahnya kan ada dysfunctional istilahnya uterus bleeding, atau memang ada di rahimnya ada sesuatu, misalnya ada myom dan sebagainya. Nah itu harus dipastikan dulu ya, supaya tidak asal nanti takutnya nih minum obat anti pendarahan terus gitu. Padahal pendarahan banyak. Nah jangan-jangan ini Mbak Putri ini anemia. Nah itu juga harus dicek dulu ya karena kondisinya. Jadi apakah benar ada gangguan hematologi dan sebagainya. Gitu. Banyak sekali. Nah biasanya pertanyaannya ada satu ini yang saya tadi lupa. Nurun enggak ini biasanya kan ada gini, dilihat dari
ibunya, tantenya, atau neneknya, atau siapa terus kalau udah seperti itu berarti ya kemungkinan besar itu. Ada nggak faktor keturunan? Kalau dia non anatomical ya, jadi dysfunctional uterine bleeding itu ya enggak. Tapi kalau itu memang ada, jadi faktor genetik, misalnya punya ada myom dan sebagainya, itu bisa. Bukan menurun secara langsung sih. Apa istilahnya ya? Jadi bakat bahwa dia nanti akan ada faktor neoplastik di salah satu organ yang akan muncul di generasi entah yang keberapa. Ada juga. Oh ada ya. Iya, ada. Faktor risikonya memang benar ya. Jadi tetap ada apapun tetap punya faktor risiko dan faktor keturunan walaupun memang tidak dominan ya. Iya. Jadi baik autoimun juga iya. Terus untuk yang tadi keganasan, mau tumor, kanker tetap punya bakat tetapi tidak serta-merta terus ya dok. Betul. Oh nanti punya ya enggak seperti itu. Begitu juga ini berapa siklus dia 14 hari. Kalau cuma satu siklus toh besoknya atau kemarinnya nggak apa-apa ya sudah nggak ada masalah. Saat itu masih ada sesuatu hormonal tingkat. Mungkin ada waktu stresor menghadapi ujian bisa juga nih 19 tahun ya. Ujian mau kemana apa ujian mau mungkin ya kisah-kisah yang lain mungkin ya. Jadi stresor psikis bisa memicu timbulnya gangguan hormonal juga nih. Ya. Jadi itu ya, nanti memang sangat menarik sekali ya. Jadi Dr. Wisnu ya, untuk Sobat Madi dan penyintas autoimun sekalian, kita ini memiliki grup komunitas autoimun nih, Dr. Wisnu ya. Jadi ini silakan yang ini khusus untuk penyintas autoimun saja yang boleh ikut. Jadi mohon maaf untuk yang tidak normal ya nggak usah ya. Mau tolong dicatat ya, mohon dicatat bisa. Jadi di grup WhatsApp-nya komunitas autoimun itu di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi, ini grup komunitas untuk autoimun ya. WhatsApp-nya di 0852 8206 2239 ya. Silahkan ikut bergabung dan jangan lupa nggak usah kecewa kalau nggak bisa melihat secara langsung ini ya dok, karena acara ini acara di jam kerja bisa dilihat kembali di live streaming ya pada pagi hari ini Sanggar Kopi Hangat di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, bisa dilihat kembali ya. Dan jangan lupa kalau sudah dilihat gimana dok biasanya harusnya diapain tuh? Kalau udah jangan lupa diapain kalau udah lihat nih? Oh iya, kalau udah dilihat jangan lupa like, follow, subscribe, share akun media sosial di Rumah Sakit Dr. Muardi ya. Jadi di-share boleh. Di-share boleh. Jadi memang tidak ada hoax ya, karena kita menghadirkan acara Sanggar Kopi Hangat ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya. Untuk saat sekarang kan Dr. Wisnu ini memang kompeten di ini ya, reproduksi ini. Jadi nanti silakan di-share, silakan di-subscribe dan silakan nanti datang ke Rumah Sakit Dr. Muardi nih. Nah itu bisa ketemu dokter. Ada klinik khusus ini. Iya, bisa ketemu Dr. Wisnu Prabowo dan nanti ketemu dengan saya sendiri ya. Dan ini mungkin tidak terasa ini 1 jam cepat sekali ya. Padahal cepat kita bicara 2 jam bisa ya. Katanya 24 jam. Kalau dilanjutkan mungkin judulnya saya ganti dok. Secangkir coklat hangat dok. Untuk yang terakhir mungkin Dr. Wisnu bisa ini karena waktu ya nggak mungkin ada waktu ya. Mungkin ada sebatas kelumit pesan untuk penyintas autoimun terkait masalah reproduksi ini dok. Silakan. Boleh di slide-nya tambahkan lagi. Saya mau ngulangi yang tadi. Oh iya. Yang ini aja di era pandemi hati-hati ini. Ini jujur aja ya, saya sendiri juga ngalami ya, itu karena hampir keluarga saudara itu saya arahkan itu hati-hati imun. Saya lupa bener. Jangan ada autoimun nanti. Waduh, saya agak nyesel kemarin waktu saya baca artikelnya beliau itu. Nah ini mumpung ini saya tampilkan. Tolong ya hati-hati ya, mendingan konsultasi dok ya. Iya, konsultasi. Daripada nanti kiranya wah imun saya bagus, COVID bebas, ternyata malah ini loh bisa flare itu, waduh ya. Nah, untuk reproduksi ya tadi untuk tujuan yang lebih bagus optimal hasil reproduksinya tolong disiapkan yang optimal ya. Jadi jangan asal yang penting hamil entar gampang deh nggak bisa gitu ya. Sekarang nggak bisa gitu ya. Ngurusinya berat itu. Kalau udah kena lupus, kena APS, aduh itu bisa berbulan-bulan ya. Biasanya kan saya kan mau punya suami sendiri ngapain dilarang-larang hamil. Ya, tapi itu untuk semuanya ya. Dan terima kasih sekali atas kehadirannya Dr. Wisnu Prabowo di acara Sanggar Kopi Hangat ini, dan kita nanti hadirkan lagi Dr. Wisnu ya, karena memang beliau ternyata sangat menarik sekali. Bener kan? Multi talenta sebenarnya beliau ini. Jadi yang belum keluar adalah nyanyi. Dan bagaimana cara membidik itu ya. Apa yang baik ya. Nanti bisa
berguru sama beliaunya. Siap, ya. siap. Bismillah. Tadi itu, dan kita bisa ketemu lagi insya Allah di minggu depan ya, di hari Rabu seperti biasa di jam 9 sampai jam 10 di acara Sang Kopi Hangat, khusus untuk yang autoimun dan sistem imun. Nanti kita bahas sistem imun dan juga masalah autoimun dan juga seluk-beluknya di antaranya. Jadi ya, silakan usul saran topik ya, terserah. Tadi yang psikolog anak tadi, ini saya lupa tadi dari Pak Eka Rahmat tadi. Iya, psikologi itu ya. Itu saat sekarang penting sekali. Iya, dan terima kasih ya sekali lagi Dr. Wisnu dan juga Sobat Mati penyelesaian autoimun sekalian. Karena memang terbatas waktu ya 1 jam untuk acara Sanggar Kopi Hangat ini, kita cuma sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.